saya bilang roga, jemaat bilang paroso. Kalau saya bilang berdiri, Bapak GKST, jemaat bilang berdiri teguh. Saya bilang melayani, pantang menyerah. Oke ya, kalau saya bilang roga, jemaat bilang paroso. Kalau saya bilang Bapak GKST, jemaat bilang berdiri teguh. Saya bilang melayani, pantang menyerah. Kita mulai ya. Roga, Bapak GKST, melayani. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Roga paroso yang kami kasihi dan banggakan seluruh Bapak Istri GKST yang saat ini merayakan HUT Bapak GKST yang ke-56. Dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan saat ini, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-56 kepada kita semua. Seraya menaikkan puji dan syukur atas segala rahmat dan kasih yang sudah dianugerahkan Tuhan sebagai Bapak Gereja kepada kita semua. Hari ini adalah momentum yang sangat penting bagi Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ketika 56 tahun yang lalu di Desa Korolama, klasis kaum Bapak-Bapak GKST bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga atau organisasi intra-gerejawi yang kita kenal disebut Persatuan Bapak GKST. Dan pada saat itu kita mengenal dan mulai menyanyikan lagu Umar Bapak GKST yang diciptakan oleh Bapak Galela, masih sangat relevan sampai saat ini. Kita semua harus menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang tua kita yang telah memberikan sumbangsi yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat dikasihi dan dibanggakan, kita semua telah berkomitmen bahwa Bapak GKST adalah bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di GKST. Sehingga itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus berbenah, memperkokoh iman di tengah arus globalisasi dan kepungan teknologi yang semakin canggih yang telah menggeser peran-peran manusia dalam kehidupan ini. Kita semua harus mempersiapkan diri, mental dan kerohanian kita, sehingga kita bisa siap menerima perubahan yang begitu besar saat ini. Dalam keimanan kita kepada Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, semangat roga paroso, batu karang yang teguh, haruslah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan kita untuk terus terjaga dan bertahan di tengah-tengah badai yang menerjang dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, ada beberapa isu penting yang kita hadapi saat ini. Pertama, isu perubahan teknologi yang begitu cepat yang telah mengubah konstelasi berpikir manusia, yang telah mengubah peran manusia dengan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau robot yang dapat menggantikan peran manusia. Hal ini perlu kita waspadai agar kita tidak sampai ketergantungan pada teknologi. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Jangan sampai kita digalakkan dan dirusak oleh kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Kedua, isu lingkungan. Isu ini menjadi isu yang sangat penting karena pembangunan yang begitu besar sehingga terkadang kita melupakan isu lingkungan yang harus tetap kita jaga dan pelihara. Kita harus tetap konsisten bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan memastikan adanya keseimbangan untuk menjaga keutuhan ciptaan.
Tiga, isu kemiskinan adalah yang sangat mendasar dalam kehidupan kita saat ini. Negara telah menetapkan isu ini sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sehingga itu kiranya kita semua menjadikan isu ini sebagai prioritas utama di dalam kita merencanakan program kerja, baik di arah sinode klasis, implementasinya ke arah jemaat. Yang keempat, isu hak asasi manusia HAM juga menjadi isu yang tidak kalah pentingnya dalam isu-isu lainnya. Isu ini menjadi menarik bagi kita atas masih banyaknya pelanggaran atas hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak untuk menjalankan ibadah dan hak untuk memeluk agama yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyak gereja yang ditutup secara paksa. Masih banyak peribadatan yang dihentikan oleh kelompok tertentu. Hal ini adalah sebuah keprihatinan bagi kita semua. Dan kita terus menyerukan kepada semua pegiat HAM dan Persekutuan Gereja Indonesia PGI agar tidak pernah lelah untuk terus berjuang dan mempertahankan hak-hak sipil khususnya bagi gereja. Yang kelima, isu teror. Hal ini harus dideteksi dan menarik saat ini adalah isu demokrasi, karena di depan mata kita akan menghadapi pesta demokrasi yang sangat besar. Dan kita kenal dengan pendidikan kepala daerah serentak di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Momentum ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya warga SD. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar suara kita yang kita berikan bilik suara akan menjadi penting dalam proses politik daerah kita masing-masing. Politik uang saat ini bukan menjadi hal yang luar biasa, tetapi akan hal yang menjadi biasa. Bahkan dinanti-nantikan banyak orang karena ingin mendapatkan uang 100 atau 200 ribu rupiah. Kita tidak lagi merasakan ini sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan juga pengkhianatan terhadap diri sendiri. Politik uang adalah bentuk ketidakkemampuan kita dalam demokrasi dan juga bentuk dari penyangkalan kita sendiri, penyangkalan kita atas diri sendiri. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk tidak melakukan money politik dalam bentuk apapun dalam menghadapi pilkada 27 November 2024. Pilihlah wakil yang dapat mempercaya mengemban amanat rakyat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya sekali pengurus Bapak Sinode SD mengucapkan selamat hari ulang tahun Sinode SD yang kelima. Putra Kepala Gereja Roka Maroso akan terus memberikan kekuatan dan keterangan iman dalam kita melewati tahun-tahun pelayanan kita ke depan. Tuhan memberkati. Roka Bapak SD melayani. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, khususnya Ketua Bapak yang sudah menyampaikan sambutan Ketua Persekutuan Bapak Sinode. Kiranya Bapak-Bapak terus maju di era perubahan yang sangat menantang kita semuanya. Tak lupa kami menyampaikan
Jumat tanggal